Tapi kalau tidak dibredel, untung yang paling utama itu pada penguasa. Sebenarnya dengan buku-buku pramuka juga begitu. Kalau penguasa cukup pintar, mestinya buku-buku itu tidak dibredel. Karena yang untung mereka, penguasa, ada image demokrasi. Jadi pertanyaan apakah ini akan dibredel, tidak bredel atau tidak dibredel itu tidak masalah buat saya. Kalau dibredel, saya cuma bisa komentari, rupanya belum berubah, masih tetap bodoh kalau masih ngomong kayak. Jadi saya harapkan, saya tidak akan minta apa-apa, tapi saya harapkan mereka menjadi sudah cukup pintar untuk tidak membredel, karena itu menguntungkan Indonesia, menguntungkan penguasa, menguntungkan rakyat Indonesia yang bisa menambah pengetahuannya dari buku ini. Apakah masih relevan? Apakah nggak terlambat? Kalau saya terlambat, saya pikir nggak pernah terlambat. Lambat mungkin, mestinya kita sudah duluan, lebih lama. Buku ini, kalau dari segi terkenalnya, saya kira nggak pernah kenal dengan Injil atau Al-Quran. Semua kenal ini. Cuma bedanya dengan Injil dan Al-Quran, yang membacanya mungkin pasti tidak sebanyak orang mengikuti membaca Injil dan Al-Quran. Nah itu mengapa tidak sebanyak pembaca Injil atau Al-Quran, udah pasti bukan saja kena tebalnya, kena sulitnya isi buku. Itu satu. Kedua, memang ada alergi terhadap tanpa baca, tapi ada alergi. Jadi memang tidak dibaca. Hadirnya buku ini komplit di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, saya harapkan siapapun yang tidak suka pada PKI, pada komunisme, pada marxisme, silahkan. Tapi lakukanlah setelah membaca bukunya ini, sumbernya dari apa yang dikatakan ya marxisme ini. Sebab saya sendiri, saya bekas ekstrator, saya ngalami itu, diinterogasi, ditanya mengenai MDH, itu MDH istilah dalam jargon PKI, materialisme, dialektik, histori. Saya katakan di sini, yang paling berat menghadapi Soeharto, menghadapi Orde Baru ini adalah menghadapi kebodohan. Mereka menginterogasi, menanyakan apa itu MDH. Saya mencoba, saya dapat apa yang saya ketahui, menjelaskan MDH, tapi nggak mengerti, marah sebenarnya nggak mengerti. Jadi, ya itu sedikit pengalaman mengenai gara-gara buku ini Marx. Memang ada Marx, ada Marxisme. Kalau mengenai Marx, itu satu orang yang di cover terlihat gambarnya. Marx itu satu. Ya mungkin ada yang membedakan. Ada Marx muda dan ada pasca Marx muda. Ada. Tapi saya pikir itu bisa dibedakan, tapi itu bukan perpisahan. Di Marx itu satu. Tapi kalau bicara mengenai Marxisme, itu hutan belantara itu. Macam-macam. Mulai yang fanatik, dogmatis, menyanjung-nyanjung, sampai yang anti-natural. Baca atau tidak baca. Saya sendiri terus terang, saya belum pernah baca ini secara lengkap. Saya hanya baca fragmentaris. Tapi Gus Dur juga lebih banyak nangkap semangatnya daripada ekonomi free yang diuraikan di situ. Itu sekedar penjelasan saya, tapi saya minta waktu sedikit lagi. Saya ingin menjelaskan satu hal. Sebagai ekstrator, saya tidak punya akses kemana-mana dengan sendirinya. Ada sesuatu yang ingin saya kedepankan, akan tetapi tidak uji kan? Karena ada surat kabar. Saya akan berpikir bagaimana mengapa kita berjalan di tempat sekarang ini. Reformasi sudah dideklarasikan, didengungkan tahun 98.
tapi semua berjalan di tempat. Ya saya coba merenung-renungkan. Ada sesuatu pemikiran saya yang saya coba merumuskan bagaimana menjelaskan ini. Mengapa kemajuan, mengapa status quo, mengapa buntu ini. Saya menemukan satu istilah yang saya rasa itu mencerminkan apa yang saya pikirkan. Istilah itu istilah sosiologi, reistifikasi. Saya coba mencari di kamus-kamus. Tidak ada. Vandala yang begitu katanya segala macam ada, tidak ada. Dalam kamus-kamus Inggris juga tidak selamanya jelas. Tapi saya merasa dalam istilah reifikasi ini mencermin apa yang ingin saya gambarkan. Jadi reifikasi ini adalah suatu proses di mana otak-atik manusia jadi master fundamental case the make of human mind itu, jadi otak ini rekayasa, jadi itu lama kelamaan diterima sebagai benar, diterima sebagai kenyataan. Sesuatu yang abstrak berproses diterima sebagai benar dan sebagai nyata. Saya kira ini yang kita alami selama Orde Baru, dan yang parah, nah ini yang selalu saya katakan, lebih parah dari Krismon menghadapi bukan krisis ekonomi moneter, krisis intelektual ini, krisis rancu berpikir. Kenapa? Sesuatu yang abstrak diterima sebagai kebenaran, sebagai kenyataan. Contoh, 31 November 1995, hari pertama Soeharto mulai dengan kebohongan. Reifikasi itu sepenuhnya rekayasa bahwa Gerwani dengan baju yang tidak lengkap, menari-nari, mensilat-silat jenderal-jenderal. Itu rekayasa, itu abstraksi, tapi diterima sebagai benar, diterima sebagai kenyataan, dan seluruh melek kekuasaan akhirnya berdasar itu. Suatu yang abstrak, abstraksi, itu jadi nyata, jadi diterima sebagai benar. Ini masih banyak, bukan hanya menyangkut politik, soal verifikasi, bagaimana abstraksi menjadi realitas. Tiap 5 tahun selama Soeharto berkuasa, tiap surat kabar, intelijensia kita, pakar-pakar politik kita, itu menganalisa bahwa kita tidak bisa tanpa ABRI. ABRI organisasi terbaik dibanding dengan parpol-parpol. Anggotanya paling terdidik dibanding dengan parpol. Ya akhir-akhirnya tidak ada calon lain kecuali Soeharto. Opini seperti itu, menurut pendapat saya, sepenuhnya omong kosong. Siapa bilang kita tidak bisa tanpa ABRI? Saya tidak mau mengecilkan peranan ABRI, tetapi kita pasti bisa tanpa ABRI. Yang tidak bisa adalah tanpa rakyat. Bahwa semua analisis rasional dan canggih tentang mutlaknya ABRI pegang kekuasaan, bagusnya Soeharto sendiri yang membuktikan bahwa semua itu nonsens. Ketika dia lengser, dia serahkan kekuasaan bukan kepada jenderal, bukan kepada seorang ABRI. Dia serahkan kekuasaan pada Habibie, seorang sipil, dan sesudah Habibie masih menyusul 2 orang presiden, sipil juga. Kok bisa? Ya memang bisa, tetapi selama 30 tahun intelijensia kita, politisi kita, pers kita terkontaminasi oleh reifikasi, oleh keracuan berpikir, oleh nonsens yang ditelan sebagai kebenaran. Akibatnya tiap 5 tahun kembali lagi Soeharto terpilih sebagai presiden. Satu contoh lagi, di seluruh peradaban umat manusia dimanapun di dunia, selalu kaum inteligensianya yang berdiri paling depan, yang membawa kemajuan, progres dan emansipasi. Semasa Orde Baru, justru inteligensia kita kontraproduktif,
menghambat kemajuan dan perkembangan berpikir. Inteligensia kita terkontaminasi berat oleh reifikasi. Kaum intelektual kita terinfeksi, termasuk kawan-kawan yang progresif. Kalau pakai istilah kita kiri dulu, abstraksinya menjadi realitas, yaitu metafisika, pemikiran metafisik, itu campur aduk dengan dialektika. Jadi bagaimana kita mau menyembah sesuatu yang konkret, yang positif, sedikit tolak pemikiran kita, rancu sejak awal. Saya sendiri, ya saya bukan ilmuwan, wartawan juga saya. Tapi 3 bulan yang lalu saya ke Eropa, saya bawa tema ini, tema reifikasi. Ternyata ada 2 profesor Belanda yang memberikan berkas-berkas pada saya, menjelaskan apa itu reifikasi. Di luar dugaan saya ini bukan ilmuwan, bukan orang yang lebih dalam filsafat, tapi dalam literatur yang diberikan oleh 2 profesor Belanda itu dijelaskan bahwa Marx, yaitu Das Kapital, bertolak dari reifikasi. Tapi reifikasi istilah sebagai istilah tidak dipakai oleh Marx. Dan pada saat pada politisi pada ilmuwan mau menjelaskan reifikasi, banyak terjemahan kata-kata yang digunakan. Asalnya kan dari bahasa Latin, darah. Jadi bahasa Inggris ada yang menyatakan menerjemahkan signification, atau bahasa Jerman barangkali kepiliku. Jadi memang banyak tuh. Saya gembira hari ini bisa meluncurkan Das Kapital. Berlipat-lipat ganda saya jadi gembira ya. Pertama-tama diserah saya duduk di situ dan ada kesempatan ngomong mengenai mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa masyarakat ini terkontaminasi dengan kerancuan berpikir. Bagaimana kita mau menyumbang sesuatu apabila sesuatu yang abstrak dianggap realitas. Saya kira itu kita bisa dari